Kamu pasti nggak asing lagi sama istilah Gen Z, betul kan? Generasi yang dikenal penuh semangat, ambisius, tapi di sisi lain sering dikritik karena dianggap malas kerja atau manja. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin Gen Z ini jadi topik yang begitu panas? Yuk kita bahas fenomena Gen Z dan kesalahan berpikir yang bikin mereka itu susah dapat kerja. Let's go! Gen Z atau generasi yang lahir di rentang 1997 hingga 2012 ini itu tuh berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di era digital di mana hampir semua hal bisa diakses dengan sekali klik, mulai dari hiburan, komunikasi, bahkan peluang usaha semuanya serba online. Tapi ada sesuatu yang menarik nih. Meskipun mereka memiliki kemudahan akses teknologi, Gen Z justru menghadapi tantangan besar dalam dunia kerja. Menurut data dari BPS, angka pengangguran itu terbesar diisi oleh Gen Z. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti AI juga menambah tekanan bagi mereka. Jadi, gimana caranya ya biar Gen Z ini bisa menghadapi dunia kerja yang makin kompleks seperti sekarang ini? Pertama-tama, salah satu kesalahan berpikir yang cukup umum di kalangan Gen Z adalah bahwa sekolah itu scam. Banyak dari mereka merasa bahwa sekolah dan kuliah itu nggak memberi dampak yang signifikan buat masa depan. Kurikulum yang kaku dan nggak sesuai dengan dunia kerja menjadi salah satu alasan utama kenapa mereka berpikir semacam itu. Menurut mereka, ngapain ngabisin waktu bertahun-tahun sekolah kalau ujung-ujungnya pun masih susah dapat kerja. Ditambah lagi, ada cerita sukses orang kaya yang nggak punya gelar formal yang berhasil membangun bisnis tanpa ijazah. Nah, hal ini membuat Gen Z semakin berpikir secara salah dan ingin mengikuti jejak kesuksesan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek lain. Tapi nih, data menunjukkan bahwa sebanyak 72% dari orang-orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 30 juta dolar punya gelar sarjana. Artinya, pendidikan formal tetap punya andil besar dalam mencapai kesuksesan. Sementara 28% sisanya berhasil tanpa gelar, tapi ini adalah pengecualian, bukan aturan. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa angka pengangguran terbanyak justru diisi oleh lulusan SMA. Jadi, meskipun ada yang sukses tanpa ijazah, pendidikan formal tetap meningkatkan peluang kerja yang layak. Nah, gimana menurut kamu? Apakah sekolah memang scam atau ada peran pentingnya buat masa depan? Kesalahan berpikir berikut yang sering kita lihat di kalangan Gen Z adalah mental instan. Karena tumbuh di era digital yang serba cepat, mereka cenderung mengharapkan hasil yang cepat juga. Mau sukses dengan instan, tapi lupa kalau semua hal butuh proses dan usaha. Sama seperti teknologi yang serba cepat, Gen Z juga merasa bahwa segalanya bisa dicapai tanpa proses panjang. Tapi kenyataannya, karir gak berjalan seperti algoritma TikTok yang bisa langsung viral. Untuk sukses, tetap butuh kesabaran dan ketekunan. Nah, inilah yang kadang bikin Gen Z itu cepat bosan saat hasilnya nggak datang secepat yang mereka harapkan. Menurut survei, sebanyak 74% manajer menyatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang sulit diajak kerjasama karena mudah bosan. Kebutuhan akan sesuatu yang cepat ini justru bisa jadi bumerang yang menghambat kemajuan karir mereka. Selain mental instan, banyak dari Gen Z juga terjebak dalam ilusi passion. Mereka merasa bahwa pekerjaan harus selalu sejalan dengan passion mereka. Misalnya, kalau mereka punya passion di bidang fashion, mereka merasa harus bekerja di industri fashion atau bahkan punya brand sendiri. Masalahnya, ketika passion ini nggak dibarengi dengan keterampilan dan modal, mimpi itu bisa jadi berat untuk diwujudkan. Gak sedikit dari Gen Z yang lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai passion daripada mereka mencoba peluang lain yang lebih realistis. Padahal, kunci keberhasilan sebenarnya adalah mampu menyeimbangkan passion dengan kebutuhan pasar. Passion itu penting, tapi gak bisa jadi satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan. Kalau passion kamu belum bisa memenuhi kebutuhan, mungkin solusinya adalah bekerja dulu di bidang yang ada, sambil tetap membangun passion kamu sebagai proyek sampingan. Jadi, kita tetap punya penghasilan, tapi juga nggak meninggalkan minat pribadi.
Jadi Slords, kita harus menghindari mengeneralisasi Gen Z hanya dari stereotip tertentu. Kita tuh gak bisa cuma menilai mereka berdasarkan gambaran di media sosial, tapi juga harus menghargai perbedaan individu dan potensi mereka yang beragam. Perusahaan juga sebaiknya mulai mempertimbangkan karakteristik dan nilai-nilai unik Gen Z saat merancang strategi bisnis. Di tengah perubahan zaman yang cepat, perbedaan generasi adalah sesuatu yang alami, dan setiap generasi punya kelebihan masing-masing. Jadi Slords, dari kesalahan berpikir yang kita bahas tadi, bisa dilihat kalau Gen Z sebenarnya punya potensi besar. Tantangannya adalah merubah pola pikir dari yang instan menjadi lebih realistis dan proaktif. Pendidikan itu tetap penting, tapi yang gak kalah penting adalah keterampilan dan kesadaran bahwa gak semua hal bisa datang secara cepat. Hal itu bisa kita peroleh jika kita memiliki pendidikan yang mumpuni pula. Akibatnya, kita akan memiliki sudut pandang dan pola pikir yang lebih matang. Kesuksesan itu datang dari proses panjang. Gen Z punya keuntungan besar dengan adanya teknologi, tapi mereka juga harus bisa mengadaptasi diri di dunia kerja yang sebenarnya nggak selalu mulus. Dengan kombinasi keterampilan, kesabaran, dan pola pikir yang positif, Gen Z bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang besar. Bagaimana menurut kamu, Slords? Apakah kamu setuju kalau mental instan dan ilusi passion ini menghambat Gen Z? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update menarik lainnya. Selain itu, jangan lupakan juga tagline kita, yaitu berotak baru berontak. Sampai jumpa di video berikutnya, Slords.